Shalom, perkenalkan nama saya Meglisa Avanto, kelas D semester 3, program studi pendidikan agama Kristen. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi dengan materi nilai-nilai anti korupsi pada siswa. Dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi yaitu Mner Febri Kurniamanopo MPDK. Masa depan bangsa dan negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan atau agent of change karena generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara. Namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia melibatkan anak muda, khususnya pada siswa. Hal tersebut didasarkan karena sifat mayoritas anak-anak muda saat ini ingin mendapatkan sesuatu dengan budaya formalin. Cara cepat, sukses, dan cara tepat, kaya dengan cara cepat, dan semuanya ingin serba cepat. Maka kita perlu menerapkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda khususnya para siswa. Di sini pertama kita akan membahas mengenai kejujuran. Kejujuran yang berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam berbagai buku juga disebutkan bahwa jujur memiliki makna satu-satunya kata dan perbuatan. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Bagi seorang mahasiswa atau pelajar, sangat penting dan dapat diwujudkan bentuk tidak melakukan kecurangan, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Lebih luas, contoh kejujuran secara umum di masyarakat adalah dengan selalu berkata jujur, jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban yang ada. Dan yang kedua yaitu kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa atau pelajar dapat diwujudkan dengan berusaha menyatukan proses pembelajaran, menyatukan sistem pengelolaan sumber daya di kampus, serta menyatukan kondisi infrastruktur di kampus. Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesama seperti dengan membantu jika terjadi bencana alam, serta membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di lingkungan tempat bekerja, baik dari sisi lingkungan alam atau sosial terhadap individu dan kelompok lain. Dan yang ketiga yaitu kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Nah, artinya di sini tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Keempat yaitu kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin menjaga kepatuhan atau kepatuhan terhadap peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin, seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu yang baik, mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. Kelima, yaitu tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib segala sesuatunya, atau apa-apa yang boleh terjadi, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab untuk menghindari apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Keenam, yaitu kerja keras. Kerja keras berdasarkan pada kemauan. Dalam kemauan yang terkandung dalam keteladanan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang paling penting guna mencapai hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya sebuah pengetahuan. Yang ketujuh, yaitu kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak boros, tidak sesuai dengan kemampuannya, atau tidak sesuai dengan kemauannya sendiri. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya sendiri. Kedelapan, yaitu keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan sebuah kebenaran, berani mengakui, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diikuti dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga sudah kuat. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila kedua dan kelima, serta Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan adalah penilaian terhadap siapapun yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak. Dalam konsepsi bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak bersifat sektoral tetapi meliputi ideologi. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan kemakmuran dalam keadilan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.